Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-14 di mata kuliah manajemen optik, yang hari ini kita akan bahas mengenai hal yang paling saya suka, yaitu fungsi akuntansi dalam manajemen optik. Nah, kenapa sih manajemen optik perlu akuntansi? Pertama, kalau perusahaannya besar, itu akuntansi itu bisa dijadikan analisa. Apakah perusahaan kita akan maju atau tidak, liquid atau tidak. Tapi kalau perusahaan kecil kita bisa mengetahui secara detail laba yang kita dapatkan. Biasanya kelemahannya itu kalau perusahaan kecil tuh malas mencatat gitu ya. Nah, dengan akuntansi ini kita bisa tahu perusahaan kita tuh laba apa rugi gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai akuntansi sederhana saja. Nanti ke depannya kalau memang misalnya Bapak Ibu lebih lebih ingin belajar mengenai akuntansi, itu bisa menghubungi saya. Tapi setidaknya minimal Bapak Ibu bisa membuat laporan sederhana akuntansi untuk perusahaan Bapak Ibu. Baik, tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi. Oke, definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses penghimpunan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, dan penganalisian aktivitas keuangan. Jadi semua proses akuntansi mulai dari dihimpunnya semua transaksi sampai dengan dianalisa aktivitasnya, itu kita sebut dengan definisi dari akuntansi. Kemudian fungsi akuntansi buat apa sih? Yang pertama, memberikan kerangka untuk mengetahui kinerja keuangan pada masa lalu, saat ini sampai dengan masa yang akan datang. Kok bisa? Bisa. Kalau dari masa lalu ya kita jelas bisa mengetahui perusahaan kita tuh seperti apa, dalam keadaan apa, liquid atau tidak, untung dalam keadaan laba atau rugi gitu ya. Pada saat ini pengen tahu berapa keuntungan kita, nah itu bisa kita lihat dari laporan akuntansi. Kemudian kalau masa yang akan datang, kalau masa yang akan datang perlu analisa-analisa, biasanya sih 3 tahun atau 5 tahun ke belakang. Kita lihat laporan keuangannya. Kalau cenderung terus melaba, menghasilkan laba, ya tentu perusahaan itu dalam keadaan baik. Tapi kalau misalnya cenderung terus merugi, berarti kita harus tanda tanya, ada apa dengan perusahaan kita. Nah, itu kita bisa lihat dari laporan keuangan, dari laporan akuntansi. Yang kedua, ya fungsi akuntansi untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan lain yang sejenis tentunya, yang gunanya untuk menentukan alternatif berinvestasi pada suatu perusahaan. Nah, kalau memang kita berniat untuk melakukan investasi keuangan gitu ya, tentu kita harus lihat dulu, salah satunya adalah melihat laporan akuntansi. Nah, melihat kecenderungannya seperti apa perusahaan. Nah, itu adalah fungsi dari akuntansi. Prosedur akuntansi. Nah, prosedur akuntansi yang digunakan didasarkan pada 3 unsur. Dalam akuntansi itu selalu ada 3 unsur. Yang pertama adalah aktiva atau biasanya kita sebut dengan harta atau aset atau kekayaan. Nah, apa itu? Aktiva atau aset itu adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa berwujud kas, bisa berwujud peralatan, gedung, perlengkapan, dan lain-lain. Ya. Kemudian di sisi pasiva, ya, itu ada utang. Utang itu adalah pinjaman yang diperoleh dari kreditor. Kemudian ada modal pemilik, yaitu jumlah investasi pemilik di perusahaan dikurangi dengan jumlah utang. Jadi prinsipnya akuntansi, Bapak Ibu pasti sudah tahu, aktiva atau aset harus sama dengan pasiva. Pasiva itu adalah, aktiva itu adalah harta tadi, pasiva itu adalah hutang ditambah modal. Nah, itu harus balance, harus sama gitu ya. Prosedur akuntansi tentunya mulai dari adanya transaksi. Kemudian setelah ditransaksi kita akan melakukan pengklasifikasian akun ya. Di situ nanti akan kita catatkan di jurnal. Kemudian setelah kita melakukan jurnal, baru kita akan melakukan posting buku besar. Jadi kalau buku besar itu isinya biasanya per akun gitu ya. Setelah diposting di buku besar tentu akan menjadi laporan keuangan gitu ya. Bentuknya bisa berupa neraca, laporan perubahan modal, laporan rugi laba, dan laporan arus kas atau cash flow. Itu prosedur akuntansi. Kalau prosedur auditing itu biasanya dari laporan keuangan dulu di breakdown sampai dengan nanti kita pengen tahu transaksinya betul atau tidak. Nah, itu auditing. Kalau akuntansi justru dari transaksi, kemudian dicatatkan di jurnal, diklasifikasikan di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, lalu dicatatkan di laporan keuangan. Nah, ini bentuk contoh ya transaksi atau jurnal gitu ya. Transaksi atau jurnal itu adalah mengklasifikasikan transaksi untuk ditentukan nama akun yang berada di sisi aktiva dan pasiva dan mempunyai syarat, yaitu mesti balance atau seimbang. Kolom debit dan kolom kredit harus sama jumlahnya gitu ya. Nah, ini bentuk dari jurnal ya, dia biasanya ada nomor atau tanggal, ada nama akun,
kemudian ada kolom debit, ada kolom kredit gitu ya. Kemudian pada saat menjurnal, biasanya kalau akuntansi itu paling seneng pencatatannya dari mana-mana dia akan menyimpan atau mendahulukan akun-akun yang berada di sisi debit. Kemudian di bawahnya baru di sisi kredit, dan biasanya di sisi kredit itu akunnya akan ditulis agak menjorok ke kanan supaya kita bisa mengerti, oh itu akun kredit. Nah, itu kurang lebih ya seperti itu penulisannya. Kemudian neraca. Apa sih yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang berupa ringkasan posisi keuangan sebuah perusahaan pada waktu tertentu. Isinya apa di dalam neraca? Isinya itu adalah aktiva dan pasiva, aset, hutang, dan modal. Biasanya untuk aktiva kita akan memberikan kode akun pertama, angka digit pertamanya adalah angka 1. Angka 1 selalu selalu identik dengan aktiva. Itu proses akuntansi. Kemudian kalau pasiva itu kalau hutang angkanya identik dengan angka 2, itu pasti. Kemudian modal identik dengan angka 3. Itu ya, jadi kalau ada angka 3 itu masuknya pasti permodalan. Angka 2 pasti masuknya hutang. Angka 1 itu biasanya aset atau aktiva. Tadi syaratnya jangan lupa aktiva itu sama dengan pasiva. Kemudian fungsi neraca adalah pada aspek likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, yakni kondisi tertentu yang harus dipelihara untuk mencapai kapasitas kemampuan memperoleh laba. Gitu. Dari situ, dari laporan neraca kita mengetahui fleksibilitas dan likuiditas suatu perusahaan gitu ya. Nah, itu adalah neraca. Contoh neraca seperti ini. Kolomnya hampir sama dengan jurnal ya, ada nomor, ada account, ada debit dan kredit gitu ya. Nah, tentu kan tadi saya bilang debit dan kredit ini mesti balance gitu ya, harus sama gitu. Nah, biasanya tentu akan menulis akun-akun yang ada di sebelah debit dulu, kemudian baru akan kita tulis akun-akun yang ada di sebelah kredit. Oke, kita lanjutkan itu neraca. Kemudian ada yang kita sebut dengan laporan laba rugi. Apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di laporan laba rugi biasanya isinya adalah semua pendapatan ya, semua pendapatan dan semua biaya. Jadi di laporan laba rugi itu tidak ada aset, tidak ada pasiva atau hutang dan modal, tetapi adanya hanya akun pendapatan dan akun biaya. Akun pendapatan identik dengan kode akun nomor 4. Kalau akun biaya identik dengan kode akun nomor 5. Jadi digit pertamanya kalau untuk pendapatan itu 4, kalau untuk biaya itu 5. Kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita akan menulis dulu semua pendapatan yang kita punya. Kemudian baru disusun biayanya ya, biaya yang kita punya. Nanti juga akan dibahas pendapatan biaya operasional atau biaya apa gitu ya di bawahnya. Nah, di situ nanti akan kita ketahui apakah kita mendapatkan laba atau rugi. Nah, tentunya kalau kita mendapatkan laba, pendapatan kita lebih besar dibanding biaya yang ada gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan rugi, itu biasanya pendapatannya lebih kecil dari biaya. Nah, itu adalah laporan rugi laba. Kemudian laporan arus kas atau kita sebut dengan cash flow. Apa sih? Laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama jangka waktu tertentu, pada umumnya 1 tahun. Nah, biasanya di dalam laporan arus kas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah operasional. Operasional itu berarti lancar, artinya uangnya keluar terus gitu ya. Nah, setiap tahun tuh keluar. Kemudian yang kedua funding. Kalau funding itu berarti kelebihan dari operasional gitu ya, biasanya lebih dari 1 tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah investasi. Jadi kalau laporan arus kas pasti ada 3, operasional, funding, dan investasi. Harus ada 3-tiganya? Tidak, tergantung perusahaannya. Kalau memang perusahaan dalam jangka waktu tertentu adalah hanya untuk mencatat operasional, ya operasional saja, belum ada funding, investasi. Kemudian misalnya ada laba nih, labanya tidak dipakai, kita gunakan nanti buat funding, tentu harus ada di laporan kas ya, laporan fundingnya. Nah, kalau memang misalnya setelah funding kita terus mendapatkan laba, kita melakukan investasi, ya tentu harus ada laporan investasinya. Bentuknya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dibedakan yang operasional mana, yang funding mana, kemudian yang investasi mana. Itu per tahun biasanya. Nah, pusing tidak akuntansi? Tidak. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya istilahnya memegang 5 rumus ini, insya Allah untuk mengerjakan akuntansi akan gampang. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi ada 5 rumus akuntansi yang memang harus dihafalkan tentunya ya, sebelum kita mempelajari masuk ke akun mana. Jadi ada 5 rumus yang harus dipegang.
Yang pertama, rumus pertama yang harus dihafalkan sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah aset atau aktiva. Tadi kita bilang identik kode akunnya digit pertamanya adalah angkanya 1. Nah, aset ini sifatnya kalau bertambah dia akan selalu berada di debit. Kalau bertambah dia akan selalu ada di debit, ya. Nah, kalau berkurang tentunya ada di sebelah kredit. Tapi ada satu akun pengecualian untuk aset. Justru kebalikannya, kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang di debit. Akun apa? Akun akumulasi penyusutan. Apa sih akumulasi penyusutan? Saya beritahu. Misalnya Bapak Ibu punya mesin paset. Nah, mesin paset ini misalnya kita hargakan atau kita beli misalnya harganya 100 juta. Kemudian mesin paset ini biasanya kalau dipakai terus-menerus tentu akan aus gitu ya. Akan habis gitu. Kayak mobil punya masanya gitu. Misalnya mesin paset ini punya masa 5 tahun atau 10 tahun. Nah, Bapak Ibu supaya nanti pada saat 10 tahun ke depan tidak usah mengeluarkan uang untuk membelikan, maksudnya bukan tidak mengeluarkan uang, bisa membeli mesin paset tersebut, yaitu kita harus menyisihkan uang ya untuk membeli mesin paset tersebut, setiap tahunnya menyisihkan gitu ya, istilahnya menabung. Nah, di akuntansi disebut dengan akumulasi penyusutan, yaitu menyusutkan atau menghapuskan dari mesin-mesin tersebut gitu. Nah, itu kita sebut dengan akumulasi penyusutan. Nanti ke depannya ketika Bapak Ibu mau membeli mesin paset tersebut, dananya sudah tersedia gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan akumulasi penyusutan. Jadi kalau aset yang mengalami akumulasi penyusutan adalah aset-aset yang berupa peralatan atau mesin atau gedung atau kendaraan. Itu harus ada disusutkan ya. Kenapa? Karena ada masanya gitu, masa habisnya gitu, masa habis pakainya. Jadi sekali lagi, aset atau aktiva kode akunnya 1 itu kalau bertambah pasti akan di sebelah debit, kalau berkurang pasti akan di sebelah kredit, kecuali akumulasi penyusutan. Kemudian, nah, aset atau aktiva ini akan masuk ke laporan neraca. Nah, yang masuk ke laporan neraca lagi adalah hutang atau pasiva ya. Pasiva itu kan terdiri dari hutang dan modal. Kita bahas dulu yang hutang. Hutang itu kode akunnya pasti 2 gitu. Digit pertamanya nilainya pasti angkanya 2. Nah, akun hutang ini kalau bertambah dia akan dikredit. Kalau berkurang akan di debit, kebalikan dari aset tadi. Kemudian modal. Modal kode akunnya adalah 3, sama dengan hutang. Kalau bertambah dia akan dikredit, kalau berkurang dia akan di sebelah debit. Kecuali ada 1, yaitu akun pengambilan pribadi atau prive. Maaf. Jadi kalau prive ini justru kebalikannya, dia kalau bertambah dia akan bisa berada di sebelah debit, kalau berkurang akan di sebelah kredit. Nah, itu adalah akun dari modal. Jadi kalau aset bertambah, kode akun 1 bertambah akan di debit, berkurang akan di kredit. Hutang dan modal kalau bertambah akan di kredit, berkurang ada di debit ya. Gitu. Itu 3-tiganya akan masuk ke laporan neraca. Nah, kemudian kita akan bahas rumus keempat atau kode akun pendapatan. Pendapatan ini akan masuk ke laporan rugi laba. Biasanya kode akunnya dimulai dengan angka 4. Nah, kalau bertambah dia akan di kredit, kalau berkurang dia akan di debit ya. Kode akun 4 ini kalau bertambah akan di kredit, berkurang akan di debit ya. Kemudian biaya atau beban. Biasanya si biaya ini akan kita berikan kode akun 5 ya. Dia kalau bertambah akan di debit, kalau berkurang akan di kredit. Nah, pendapatan dan biaya ini, kode akun 4 dan 5 ini akan masuk ke laporan laba rugi. Gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa pengerjaan akuntansi, kita kerjakan akuntansi ya. Ini contoh soal akuntansi. Nomor 1, saya akan baca dulu soalnya, baru nanti kita akan bahas ya satu-satu. Dewi akan membuka optik. Nah, untuk tahap pertama, Dewi menyerahkan modal berupa 10 juta rupiah untuk modal. Yang berupa uang kas 5 juta, peralatan 2.500.000, gedung 2.500.000. Kemudian yang kedua, Dewi membeli obat-obatan atau BHP sebesar 5 juta. Yang ketiga, pasien pertama datang untuk memeriksa mata dan membeli kacamata seharga 1 juta. Keempat, ada pasien kedua untuk melakukan pemeriksaan mata, dikenakan jasa pemeriksaannya 20.000, dan di saat bersamaan ada keluarganya juga yang melakukan pemeriksaan mata dan dikenakan jasa pemeriksaan sebesar 30.000 ya. Kemudian yang nomor 5, pada akhir bulan Optik Dewi akan melakukan pembayaran gaji pada asistennya sebesar 1 juta. Nah, pertanyaannya, lakukanlah prosedur akuntansi mulai dari membuat jurnal umum
sampai dengan laporan laba rugi. Kalau arus kas mungkin nggak usah ya. Jadi kita coba sampai sini saja, sampai neraca laba rugi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini contoh misalnya di atasnya itu judul. Mohon maaf saya belum rubah, mungkin judulnya adalah Optik Dewi, Jurnal Umum periode Desember 2010. Nah, kita bahas satu-satu. Tadi yang pertama, contoh soal pertama adalah Dewi akan buka optik untuk tahap pertama. Dewi menyerahkan modal 10 juta. Kita tahu, oh ada akun apa di sini? Ada akun modal sebesar 10 juta. Tadi modal kalau bertambah rumusnya akan ada di sebelah kredit ya. Nah, berarti karena harus balance kita harus cari tahu akun yang sebelah debitnya mana gitu. Akun sebelah debitnya itu ternyata dalam 10 juta itu Dewi membreakdown yang berupa uang kasnya 5 juta, berupa peralatan 2.500.000, berupa gedung 2.500.000. Kas, peralatan, dan gedung itu adalah masuk ke akun aset. Nah, kalau akun aset tadi kalau bertambah akan di sebelah debit ya. Nah, akuntansi paling senang mengerjakan itu akun yang di debit dulu, baru akun yang di kredit. Dan kalau akun kredit akan menjorok ke sebelah kanan ya, kita lihat. Nah, tadi kan Dewi itu menyertakan modal sebesar 10 juta. Yang berupa uang kasnya 5 juta, berarti tadi kasnya bertambah tuh di sebelah debit 5 juta. Kemudian berupa peralatan 2.500.000. Nah, sama peralatan ada di aset kalau bertambah ada di debit 2.500.000. Kemudian berupa gedung 2.500.000. Nah, gedung itu masuk ke aset. Aset itu kalau bertambah ada di sebelah debit 2.500.000. Nah, kalau kita hitung 5 juta tambah 2,5 juta tambah 2,5 juta sama dengan 10 juta. Nah, akun debitnya akun kreditnya apa? Tadi kan kas peralatan gedung itu berupa apa? Berupa modal pertama Dewi. Berarti modal ada di sebelah kredit sebesar 10 juta. Itu berarti sudah balance ya untuk yang pertama. Oke, nomor 2 sekarang. Dewi membeli obat-obatan dan BHP sebesar 5 juta. Nah, kalau tidak ada keterangan membelinya secara kredit, itu berarti kita membeli secara tunai. Kalau tunai berarti kita keluarkan uang kas kan untuk membeli obat-obatan. Berarti peralatan atau obat-obatan sebelah debit. Karena peralatan atau obat-obatan itu masuk ke akun aset atau akun harta, dia bertambah akan di sebelah debit. Berarti obat-obatan atau perlengkapan sebesar 5 juta. Nah, untuk membeli obat-obatan tersebut Dewi tentu mengeluarkan uang gitu 5 juta. Berarti si aset yang berupa uang kas itu berkurang 5 juta. Kalau berkurang berarti ada di sebelah kredit. Nah, oleh karena itu perlengkapan 5 juta, kas 5 juta di sebelah kredit. Kita jumlahkan ke bawah 15 juta masih balance ya. Kemudian nomor 3. Pasien pertama datang untuk memeriksa mata dan membeli kacamata sebesar 1 juta. Oh, berarti kita ada uang masuk nih sebesar 1 juta. Dari apa? Dari pendapatan pembelian kacamata. Berarti kalau ada uang masuk, berarti ada aset masuk. Atau aset kita bertambah berupa apa? Berupa uang kas tentunya. Uang kasnya bertambah sebesar 1 juta. Kemudian lawannya adalah yang dikredit itu adalah pendapatan. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu kalau bertambah di kode akun 4 itu bertambah ada di kredit. Berarti pendapatan usahanya sebesar 1 juta di kredit. Nah, yang nomor 4 ada pasien kedua melakukan pemeriksaan mata, jasanya 20.000 dan 30.000. Berarti kita dapat uang lagi nih 50.000. Masuk ke uang kas. Berarti kalau kas bertambah ada di aset itu ada di debit sebesar 50.000, di kreditnya adalah berupa pendapatan sebesar 50.000, balance juga ya. Kemudian yang nomor 5, pada akhir bulan Optik Dewi akan melakukan pembayaran gaji pada asistennya sebesar 1 juta. Berarti di sini ada akun apa? Ada akun beban gaji. Tadi beban kalau bertambah kan ada di sebelah debit 1 juta. Nah, lawannya apa? Karena kita mengeluarkan uang 1 juta dari uang kas, berarti uang kas kita berkurang. Aset kita berkurang. Kalau aset kita berkurang berarti di sebelah kredit 1 juta. Jadi kurang lebih seperti ini jurnalnya. Kalau kita jumlahkan ke bawah balance 17.050 sama semua ya. Nah, ini adalah jurnal yang sudah kita selesaikan dari soal tadi. Kemudian dari jurnal ini nanti akan kita posting ke buku besar. Nah, maksudnya buku besar itu adalah buku yang menaruh satu-satu akun. Nah, kalau kita lihat dari sini ada berapa akun yang digunakan? Ada berupa kas, 1, 2 peralatan, 3 gedung, 4 perlengkapan, 5 pendapatan, ya, 6 beban gaji. Berarti ada 6 buku besar yang akan kita kerjakan. Nah, kita kerjakan apa dulu? Kita kerjakan yang paling liquid dulu, yaitu akun kas, akun aset, ya. Nah,
Akun kas kita ada berapa transaksi? Hampir semua ya, hampir semua ada transaksinya. Kurang lebih seperti ini dipindahkan. Kalau yang tadi di sini kasnya yang tanggal 31 yang pertama dari transaksi pertama kasnya bertambah di debit 5 juta ya, simpan saja di sini. Apa sih keterangannya? Penyertaan modal sebesar 5 juta, berarti saldonya 5 juta. Kemudian kasnya dipakai nih di kredit, berarti berkurang. Ya, membeli obat-obatan 5 juta, berarti saldo kasnya 5 juta dikurangi 5 juta sama dengan 0. Kemudian ada lagi nih, ada kas gitu ya. Di yang ketiga itu dia mendapatkan pendapatan dari pembelian kacamata ya 1 juta gitu. Berarti ada di debit. Nah, kalau di debit berarti saldonya bertambah 1 juta. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Ada pendapatan juga gitu ya. Di sini ada pendapatan juga sebesar berapa? Sebesar 50.000, berarti dia bertambah lagi 50.000 dia di sini pendapatan dari pemeriksaan mata dapatnya, berarti 1 juta tambah 50.000 1.050.000. Dan di terakhir adalah kasnya berkurang. Kenapa? Karena dipakai buat bayar gaji 1 juta di kredit. Simpanlah di kredit, berarti 1.050.000 dikurangi 1.050.000. Saldo akhir kas kita di akhir bulan adalah 50.000. Sama untuk peralatan, untuk gedung, untuk perlengkapan, untuk beban gaji, untuk pendapatan kita catatkan satu-satu di buku besar. Nah, seperti ini peralatan. Kalau letaknya debit ya saldonya bertambah di debit. Kalau letaknya kredit bertambah di kredit di situ ya. Kita lihat dulu dari rumus awalnya. Kalau aset itu pasti kalau di debit itu dia positif atau bertambah. Nah, kalau misalnya modal dan pendapatan karena dia bertambah sifatnya ada di kredit ya taruh aja di situ di kredit gitu ya, ditaruh di kredit berarti saldonya positif di kredit gitu. Jadi kita harus lihat dulu rumus yang awalnya. Nah, ini kurang lebih buku besarnya sudah jadi di buku besar. Kemudian setelah kita melakukan posting ke buku besar ya, ini di akunnya satu-satu kita bikin laporan laba rugi. Apa sih laba rugi? Laba rugi tadi saya bilang dia mencatatkan akun pendapatan dan beban. Nah, ada pendapatan 3 kalau nggak salah ya, mulai dari pendapatan prem, ini belum dirubah tapi hampir sama jawabannya, prem dan pemeriksaan mata sebesar 1.050.000. Bebannya cuma 1, itu beban gaji 1 juta. Berarti jumlah bebannya 1 juta. Nah, kalau kita lihat pendapatan lebih besar daripada beban, otomatis perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini nanti akan menjadi satu tambahan modal di laporan perubahan modal. Kita lihat bikin laporan perubahan modal seperti apa. Nah, di sini ini adalah laporan neraca, bukan laporan perubahan modal ya, laporan neraca. Neraca itu yang dimasukkan adalah akun aset, akun modal, dan akun hutang. Kebetulan di sini nggak ada utang, jadi cuma ada akun aset dan modal. Nah, kita masukkan tadi yang hasil dari buku besar. Akun saldo kas akhir kita berapa? Ada 50.000, perlengkapan 5 juta, peralatan 2.500.000, gedung 2.500.000. Itu tahu kan dari mana? Dari buku besar ya, saldo akhir buku besar. Kemudian modalnya adalah 10 juta. Nah, ini dari sini kita mendapatkan laba kan tadi. Nah, laba itu justru akan menambah modal. Nah, berarti labanya akan ditaruh di sebelah kredit 5 juta. Nanti kan tadi kan modal kalau bertambah akan di sebelah kredit ya. Kalau kita hitung debit dan kreditnya sama balance, berarti pengerjaan akuntansi kita sudah selesai. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa perusahaan kita mendapatkan laba gitu ya, walaupun labanya tidak banyak. Mendapatkan laba 50.000 gitu untuk periode Desember 2010. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu karena sudah habis. Nah, nanti pada saat akuntansi Bapak Ibu hanya mengerjakan sampai dengan laporan neraca ini gitu ya. Jika memang ada pertanyaan silakan hubungi WA saya atau silakan tulis di komen di bawah YouTube saya. Nanti setelah ini akan saya kirimkan tugas untuk Bapak Ibu latihan mengerjakan akuntansi supaya Bapak Ibu terbiasa, karena kalau memang sudah terbiasa pasti akan bisa melakukan pengerjaan akuntansi ini, karena akuntansi ini mudah. Yang penting hafalkan 5 rumus yang tadi yang mulai dari aset sampai dengan beban gitu ya. Kalau sudah hafal, Bapak Ibu akan pasti bisa mengerjakan dari jurnal sampai dengan membuat laporan neraca. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak kuliah saya hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan materi saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.